Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan paparan materi oleh Bapak tentang AKM yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Insya Allah paling lambat bulan September kata Nabi Muhammad. Untuk lebih jelas, mari kita akan mendengarkan penjelasan yang akan dibawakan oleh Bapak Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti sosialisasi tentang AKM, mempersiapkan sekolah menuju sekolah berkualitas. Jadi agenda AKM itu yang pertama adalah agendanya hari ini menjelaskan tentang program AKM, contoh soal AKM, dan mempersiapkan AKM. Apa sih AKM itu? Jadi AKM itu dibuat karena skor PISA Indonesia selama 10 tahun itu terus menurun. PISA itu adalah ujian berstandar internasional. Jadi di situ diukur kecakapan hidup siswa di abad 21. Oleh sebab itu maka pemerintah menghapuskan ujian nasional dan menggantikannya dengan asesmen kompetensi minimal yang mengacu pada PISA ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing siswa di Indonesia. Jadi ujian nasional akan diganti dengan AKM dimulai tahun ini seperti tadi penyampaian Bapak Kepala Sekolah. Apa saja yang dinilai? Yang pertama itu tentang literasi, membaca siswa, kemampuan membaca siswa. Selanjutnya adalah numerasi atau matematika, hitung dan karakter. Jadi ada 3 yang dinilai. Ini hasil PISA tahun 2018. Indonesia nomor 3 dari bawah dari 78 negara yang ikut. Hal ini menyebabkan Kementerian Pendidikan merubah strategi yang digunakan dari ujian nasional menjadi AKM. Apa isi AKM itu, Asesmen Nasional 2021 ini? Yaitu pemetaan mutu pendidikan sekolah atau madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Asesmen ini mengukur literasi membaca dan numerasi, juga mengukur survei karakter, sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Yang ketiga adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjukkan pembelajaran. Mengapa literasi dan numerasi yang dipakai? Karena literasi membaca dan numerasi adalah 2 kompetensi minimal bagi siswa untuk belajar sepanjang hayat dan dapat berkontribusi kepada masyarakat. Jadi tujuannya adalah siswa itu belajar sepanjang hayat. Yang kedua adalah mengapa ada survei karakter. Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi siswa secara utuh. Jadi bukan hanya kognitifnya saja, tapi juga karakternya. Jadi asesmen nasional ini mendorong mengembangkan sikap, value atau nilai-nilai dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Profil dan kelebihan AKM
Yang pertama, tidak dilaksanakan berdasarkan mata pelajaran. Jadi nanti akan kolaborasi dari matematika, bahasa Indonesia, ekonomi nanti akan disatukan. Terus tidak membedakan peminat. Siswa mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam, materi kurikulum lintas mapel dan peminatan. Selanjutnya, pengakaan tidak melalui proses drilling soal. Jadi AKM ini tidak bisa seperti ujian nasional kita ikut les mengulang soal, tidak. Jadi ini menguji logika, kemampuan siswa memahami dan wawasan siswa. Ya, dampak AKM yaitu untuk memperbaiki budaya belajar. Tidak ada dikotomi antara mata pelajaran yang di-UN-kan dan mata pelajaran yang tidak di-UN-kan. Tidak ada mapel utama dan mapel pelengkap. Lalu tidak ada percepatan materi atau bimbingan intensif meningkatkan proses pembelajaran. Pesertanya siapa saja? Pesertanya yang pertama adalah murid atau warga belajar. Untuk peserta siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dipilih secara acak. Ini yang perlu kita itu. Jadi nanti siswa itu akan dipilih secara acak dari kelas 8. Yang kedua, untuk pendidikan kesetaraan peserta siswa kelas 6, 9, dan 12 ini untuk yang PKBM. Setiap peserta mengerjakan AKM, SK, dan SLB. Jadi ada 3 nanti dikerjakan, yaitu AKM, terus SK, dan SLB. Ya. Yang kedua adalah guru dan kepala sekolah. Diuji juga. Diuji juga. Jadi semua guru dan kepala sekolah mengerjakan SLB. Sekolah luar biasa. Bukan. Jadi SLB itu tadi adalah survei lingkungan belajar. Bagaimana kita menilai lingkungan belajar di sekolah. Nanti akan ada surveinya yang akan kita isi. Angket. Ya. Dan ini bukan 1 hari, tapi ada beberapa hari. Waktunya tidak dibatasi, tapi nanti akan beberapa hari isi angketnya. Begitu juga dengan AKM. Kalau AKM tidak, nanti akan dijelaskan di sini. Nah ini, ya pelaksanaannya daring. Kalau Macet. ya daring itu, tapi kita bisa menggunakan sinyal, tidak perlu server seperti ujian nasional kan perlu server. Kalau sekarang tidak, yang penting ada sinyal, ada laptop, bisa untuk digunakan untuk AKM. Yang kedua, jadwal yang ditentukan dan diawasi. Jadi nanti kemungkinan siswa itu ujian ada mukanya kelihatan. Nanti bisa dilacak. FC. Ya. Terus guru dan kepala sekolah mengerjakan survei secara mandiri dan waktunya cukup panjang, bukan 1 hari. Ya, ini waktunya. SD 2 hari. Ya, waktu ujiannya 2 hari. Yaitu tes literasi 90 menit untuk SMP. Survei karakter 30 menit. Terus tes numerasi 90 menit. Dan SKL, survei lingkungan belajar yang dikerjakan oleh siswa selama 30 menit. Jadi selama 2 hari ini mereka ujian, ada 4 yang mereka kerjakan. 2 hari. Ya ini. Nanti akan ada AKM nasional dan AKM kelas. AKM nasional itu dipilih siswa secara acak. Dan AKM kelas ini adalah digunakan untuk kenaikan kelas. Jadi nanti kita boleh menggunakan AKM, boleh juga tidak. Tapi dianjurkan menggunakan AKM ini. Kita buat soal berstandar AKM.
Nanti akan ada tim yang membuat di sekolah. Sampelnya kalau ujian AKM nasional ini kelas 5, 8, dan 11. Kalau AKM kelas ini dari kelas 2 sampai kelas 12 SMA. Jadi boleh setiap kelas. Yang ujian nasional hanya kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kelas 8 berarti kelas 2. Kelas 2. Kelas 11 1 SMA. Ya. Pelaksanaan terstandar oleh pusat. Kalau asesmen nasional, kalau asesmen sekolah pelaksanaan oleh guru. Jadi yang bikin soalnya guru. Ya, untuk AKM ada 5. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks. Nanti akan ada contohnya. Yang ketiga menjodohkan. Jadi menjodohkan mana yang sesuai. Ibu ganda Ya. tahu. Terus Menjodohkan. isian singkat. Nanti ada isian singkat. Ada semacam esai. Nah, terus uraian. Uraian ini esai. Ya, ini apa yang diukur? Ini tadi sudah, yaitu literasi membaca, literasi sains, literasi matematika. Ya. Ini kalau komponen literasi matematika itu ini kontennya bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Ya. Ini asesmen membaca itu kontennya teks informasi dan teks sastra. Jadi prosesnya nanti menemukan informasi, interpretasi dan integrasi. Nanti kita akan lihat nanti contoh soalnya. Informasi dan sastra. Ya. Dan yang ini konteks untuk sosial budaya. Jadi nanti akan ada ilmu ekonomi dan budaya juga akan masuk juga dalam komponen ini. Kembali ke alam. Ya. Jadi ini proses kognisi. Literasi itu menemukan informasi, mencari, mengakses, dan menemukan informasi tersurat dari wacana. Numerasinya pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Yang kedua, literasi itu interpretasi dan integrasi, memahami informasi yang tersurat dan tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Mungkin ini Pak Jun lebih paham ya. Ya, ini. Jadi memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Ya, nanti bisa kita diskusi dengan guru bahasa Indonesia ya. Panjang waktu ini nggak ada kato ya. Ya, evaluasi dan Dalam refleksi. diskusi. Ya. Jadi menilai kredibilitas, kesesuaian, maupun keterpercayaan teks dan mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Jadi mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pragmatis. Ya, yang numerasinya Pak Yayan. Jadi pemahamannya nanti memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Nanti kita akan lihat soalnya. Ya, AKM model butir soalnya. Ya, jadi yang dilatih nanti adalah berpikir kritis sesuai dengan sesuai dengan taksonomi Bloom. Ya, apa itu lu romo Inggris dan orang. berpikir kritis? Dia berkaitan dengan high order thinking. Ya, cara berpikir tingkat tinggi. Ada low order thinking, ada high order thinking. Jadi sekarang yang apa yang dituju itu adalah high order thinking.
Apa itu high order thinking? Yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya, Habib silakan. memproses, menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Ya, ini taksonomi belum. Ya, jadi nanti konteks assessment itu assessment berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, ruang lingkup, stimulus, konten, yaitu personal, sosial, dan global. Jadi nanti konsepnya itu diambil dari kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi. Stop dulu di situ Pak Menarik. Terima kasih. Bang Nampak Menarik kemarin pergi ini. Ya. Ya. Kalau boleh diusul, jangan sampai Acuan. Bukan operasional yang real. Ini SD, ini kelas 8. diaplikasikan. Ini penelitian ilmiah di rumah. Ini kelas 8. Seperti ini soalnya panjang. Ini wacana apa? Ini wacana tapi tentang sains. IPS, apa IPA? Penelitian ilmiah di rumah. Allah ya kebunnya ke bawah lebih ya doa. Ini bacanya saja segini. Nah, 2 lembar. Nanti hina baca semua kan. Dan dia melakukan penelitian Enggak bisa lu, ilmiah. ha? Dia penelitian ilmiah. Iya sekolah. Ini siswa kita. Iya sekolah. Ayo Penti. Jadi ini tentang Penti ini guru SD ini menanam jangan terima yang tidak bisa membaca mami. Iya. Besok jangan terima yang tidak bisa membaca. Nah, ini contoh pertanyaan. Contoh pertanyaan. Dan sekarang apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas ataukah tidak? Ya. Nanti setelah dibaca, nah, ada ini pertanyaannya. Ini imam dulu baca kita pakai. Ya. Lelo nih. Ini aktivitas sistematisnya gimana? Apakah tidak sistematis? Ya. Tahu. Yang ini berikut ini yang merupakan manfaat dari pencatatan prosedur ilmiah adalah ya. Bahasa Indonesia sudah tuh tahap-tahapnya. Nah, ini media tanam A, media tanam B. Dia suruh membandingkan menanam dengan cara A, menanam dengan cara B. Dia suruh mencatat. Mungkin Pak Risan lebih paham. Masuk biologi. Iya, Nah, kan kompleksitas nanti soal betul. berbagai materi. Ya, yang ini tentang ya atau tidak. Berdasarkan teks, apakah simpulan penelitian dapat Ini diterima? nasional doanan tuh ini. Ya, jelaskan alasannya. Sebab akibat. Iya. Main Juga isi. main dekat soal sebab akibat masukin. Oh, itu maksudnya. Masukin soal deh. Ya, ini kelas 11 ini. Mungkin Makanya orang dulu tuh pintar-pintar. Iya, betul. Iya, pintar-pintar kan. mungkin nanti saya bagikan teksnya ini. Print. Ya, saya print kalau yang mau print. Ya, Anu saja. bang soalnya dari saya. Kirim saja di Aplikasi membuat soalnya dari saya untuk guru untuk kenaikan kelas dan kelulusan. Ya. Dikirim ke WA. Nanti itu ada kan? Itu nih, ada. Cinta mata tuh apa kan? Ayo. Apa print nanti lo baca lagi lo baca apa? Nah, maksudnya ali ini aku beri pada Aita. Dai. Kira-kira apa nih? Sebenarnya Mati nanti naik. lain itu masih kisah mau nak beri ini. Punya lagi kita bisa turun ke sana nak beri pada. Larang atau print kayak kalau nikah hari Jumat. Luar baca di mana? Pada tiba untuk aja. Dia tak boleh begitu. Nah, tiba kalau kan itu. Tiba mau baca. Iya, tiba mau baca. Mungkin yang terakhir Yo. Pita-pita dulu. saya dititipkan pesan supaya Haris ya. Serap deh. Ini sinyal. Ayo coba buka nah. Ini apanya, Pak? aktifkan Ini sinyal. aktifkan Baca, baca kendalikan
Itu yang kira Dan ya jadi nanti saya harapkan semua aktif ya. Setelah aktif nanti gini caranya, kita buka SIM PKB lalu klik Ay, langsung pula deh. ya, ini portal layanan. Hingga tuh sejauh ini contoh. Ini kalau ini pribadi saya ya. SIM PKB-nya guru belajar, terus guru berbagi, PPG ini yang belum sertifikasi. Nanti namanya keluarnya di sini. Siapa yang ikut PPG? Makanya harus sering-sering dicek. Namanya itu keluar di sini. Ya. Dicek. Jadi ada guru berbagi, bagi yang cari RPP silabus bisa cari guru berbagi ini. Ya. Dia pengumuman dari dinas langsung ada deh. Di Jepara hoak nanti dia pengumuman. Semua itu munculnya di sini. Saya ikut guru penggerak, munculnya di sini. Lulusnya munculnya di sini. Semua pengumuman adanya di sini. Di info GTK. Di info GTK. Bukan, di SIM PKB. SIM PKB. SIM PKB. Jadi di sini sekarang sedang ada seri pendidikan keterampilan hidup, asesmen, pendidikan inklusi ini untuk siswa khusus. Iya. Ya, dan seri masa pandemi. Ini yang saya ikut kemarin itu asesmen ini. Ya, jadi tinggal diklik saja. Di Mataram ada di mana? Di sini. Di sini saya online. Bipteknya itu online, selalu online sekarang. Begini terus Ya. pokoknya. Jadi saya biar kemarin di Malang tetap webinarnya dari sini, pelatihan animasi, pelatihan mengedit video. Nah ini ininya tentang assessment. Pro ya sudah main sekarang. Ya mulai belajar. Asesmen ini penilaian kan. Ini suatu agak bini mempelai. Ya langsung keluar namanya. Ya dari nomor KG itu, nah saya di SMP wilayah barat dari Sila sampai Tambora wilayah barat. Guru gitu. Iya, grup MGMP. Ini cari asesmen lalu selengkapnya. Ya, kalau Bapak Ibu yang belum ikut nanti akan muncul tautan untuk ikut. Jadi nanti seperti saya nanti. Kalau belum ikut. Kalau sudah ada sertifikatnya. Nah ini nanti daftar. Kalau yang belum, tinggal daftar di sini. Syaratnya nanti kan ada. oh berarti guru yang tidak punya sertifikat berarti belum bisa AKM? Iya, belum bisa seperti saya ini. Jadi nanti saya itu masuk tim yang buat soal AKM di sekolah. Berarti Pak Munawir kayak saya yang buat sekolah di sini. Enggak, nanti saya kan ini makanya saya sosialisasi. Iya. Karena kita nanti akan sama-sama Pak. Jadi tim. Bukan saya sendiri. Saya tidak bisa kerja bahasa Indonesia apalagi IPA. Nanti saya minta ini Pak Adi, ini Pak Yayan, ini Pak Jul, ini Bu Eti seni ini. Jadi kita sama-sama. Itu makanya saya. Berarti besok kalau ada soal Pak Munawirin baca, kalau stop Pak Munawir bahasa Indonesia ini kita diskusikan soal itu. Iya, nanti kan kita bagi Pak Jul. Nanti kalau kita mau print yang bahasa Indonesia, nanti yang WA bisa WA, yang mau presentasi saya ada. Saya print saja. Ya. Jadi ini yang mau daftar silakan. Jadi nanti di situ akan dilatih mulai dari pemahaman. Bisa dibantu nggak Pak Munawir buatkan SIM PKB kita ini? Oh nanti dengan Pak Kamil koordinasinya. Dengan dinas. Itu tahu Pak Kepala supaya Sekarang ini Bisa dilatih.